Juara berapa, Jin? Sementara juara 3. Sementara ya? Sementara. Jadi sebenarnya tuh udah berapa hari ya? Jadi 2 bulan yang lalu itu ada event keeping contest di Dunia Arwana. Ini kayaknya keeping contest pertama ya? Jadi ini dia hasil keepingan selama 2 bulan. 2 bulan, 60 hari. Dari size? Waktu itu datang kita terima sekitar size 25, 26 gitu lah. Itu ada video before-nya nggak sih? Ada. Ada, nanti kita Video kasih ya foto before. video before ya, before after-nya ya. Di sini tempat apa, Jin? Ternyata, Jin? Ini tempat sebenarnya sih buat pembesaran ikan juga ya. Ya. Cuman ikannya udah habis diekspor kemarin. Oh. Nah, Mumpung ikannya kecil, pasti ikan kecil ini harganya pasti jauh lebih ekonomis daripada ikan gede. ya. Ya kan? Nah, sekarang tolong jelaskan cara memilih ikan arwana versi kecil. Versi kecil yang pasti pertama mulus dulu. Mulusnya apa aja nih? Ya mulus, jadi dia nggak ada cacat ya. Body semua dia mulus. Hai semuanya! Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih! Halo guys, balik lagi sama gue di Java Pet and Company. Udah lama nggak konten, apalagi konten arwana. Kali ini gue bareng sama Fujin. Yes. Ya kan? Dia lagi ini dia, baru dapat update ikannya. Juara berapa, Jin? Sementara juara 3. Sementara ya? Sementara. Jadi sebenarnya tuh udah berapa hari ya? Udah hampir 60 hari. 60 hari, jadi 2 bulan yang lalu itu ada event keeping contest di Dunia Arwana. Ini kayaknya keeping contest pertama ya? Di Dunia Arwana? Kedua. Oh, ada kedua? Tapi udah lama, waktu itu udah lama vakum lah, nggak pernah ada lagi. Nggak pernah ada keeping contest? Ya, Oke, baru kali ini ada. jadi ini adalah keeping contest Arwana yang kedua. Gimana metode keeping contestnya tuh, cara mainnya gimana sih, Jin? Sama sih, kita nanti grow out dulu, kita ya. Ikannya dilelang atau ikannya apa? Gimana Oh, tuh? ikannya nggak lelang, ikannya tuh beli. Beli. Misalnya kemarin ini kita beli 10 juta. Oke. Nah, dapat. Banyak juga ya duit lu ya? Nah, ini gue patungan. Banyak juga duit lu ya? Oh, satu peserta yang patungan nih. Oke, nah beli 10 juta dapat perlengkapan dari sponsor seperti Ya, dari Java ya. gitu kan. Tapi lu mah gua kasih juga udah pakai semua lu mah. Iya. Oke, habis itu? Nah, habis itu ikannya diundi sistemnya. Oke. Nah, jadi ambil nomor undian, dapat ikan nomor berapa yang emang udah ada lah. Jadi kita nggak bisa milih sih. Oh, gitu. Ikannya dari siapa kemarin? Ikannya dari 88 Red Gallery. Oh, semua dari 88? Semua dari 88. Oke. Jadi ini dia hasil keepingan selama 2 bulan? 2 bulan, 60 hari. Dari size? Waktu itu datang kita terima sekitar size 25, 26 gitu lah. Itu ada video before-nya nggak sih? Ada. Ada, nanti kita Video kasih ya foto before. video before ya, before after-nya ya. Jadi ini hasil dari 60 hari. Selama perjalanan 60 hari ini, apa aja udah perubahan dari ini ikan nih? Kita saat ini masih targetin gemukin sedikit di bagian belakang. Oke. Nah, ini depan udah oke, tapi belakangnya masih kurang gemuk ya. Dekat-dekat pantat dan ekor itu. Nah, sambil nanti kita juga ngelihat panitianya minta dari 88 Red Gallery dan Mike Red tuh nanti mau penilaian apa lagi. Oke. Oke, yang pertama waktu itu penilaian adaptasi ikan. Kita baru dateng ikannya, nah kita bisa adaptasi dengan baik apa enggak. Ikannya lah, mau makan atau enggak, atau masih stres. Nah, yang kedua kemarin ada penilaian anatomi. Ya misalnya dayung makin manjang, ekor makin lebar dan sebagainya lah. Oke. Nah, yang ketiga nih kita belum tahu sih, belum diumumin. Oh, jadi penilaiannya nanti tergantung panitia. Iya. Dadakan. Oh, jadi berarti pesertanya harus benar-benar prepare banget ya? Ya, biasa paling 2 minggu sebelum penilaian baru diumumin tuh. Oke. Nah, ini kita bakal menilai ini ya. Oke. Gitu. Oke, jadi ini dia hasil keepingnya selama 60 hari. Selama perjalanan 60 hari ini, lu metode treatmentnya kayak gimana? Apa aja, Jin? Tiap hari sih kalau metode treatment makan 2 kali. Makan 2 kali pakai apa? 2 kali kita kasih, sekarang ini kita lagi push kodok.
Kodok biar apa? Oh ya, makan yang arwana itu banyak banget. Ada kodok, Ada kodok, ada ikan gabus, ikan gabus, terus kadang ada yang kasih ikan mas, ada yang kasih ikan mas, terus ada yang kasih cacing. udang. Udang. Kalau cacing udah ukuran segini sih enggak lah. Bukan cacing, ulet. Oh ulet ya. Ya, ulet. Terus ada ada yang lagi kasih kecoa. Nah, itu beda-bedanya apa ini, Jin? Kelabang, tuh, beda-bedanya apa lagi nih? Kalau kelabang dia memang punya astaxanthin yang tinggi. Oke, buat merahin berarti. Ya, tapi kalau ikan segini kan belum butuh Merah. ya. Terus? Dan itu juga agak mahal ya. Kodok. Kodok biasa untuk penggemukan di bagian belakang. Oke. Sama struktur dia punya tulang dayung, tulang ekor. Itu kodok. Ya, Terus abis itu udang. udang. Kalau udang ya sama warna dan protein. Oh. Dia proteinnya cukup tinggi. Pembesaran juga ya. Terus abis itu apa lagi tadi tuh? Ulet. Ulet. Ulet itu lemak aja. Lemak. Keker doang tapi kayak kurang bulky. Oh. Kita butuh lemaknya. Terus habis itu ikan. Ikan sama growth. Grow aja. Grow aja. Biar cepet gede. Ya. Oke. Terus apa lagi tadi tuh? Kelabang Oh, udah. kalau ikannya tapi jenis ikan tergantung. Oh, gitu beda-beda. Kalau ikan gabus itu dia manjangin dia punya dayung, ekor, karena dia ada albumin. Oke. Tapi kalau kayak ikan mas, ya itu untuk growth Untuk badan lah. growth badan. Gitu. Nah, terus yang terakhir tadi ada apa lagi tuh? Kecoa. Kecoa sih kurang lebih hampir sama kayak udang, cuma kayak growth aja. Cuman dia base-nya kan ada ikan yang kadang nggak terbiasa makan ikan. Oke. Dia sukanya udah terbiasa makan serangga. Iya. Berarti bisa kecoa, bisa jangkrik. Atau beda nih? Jangkrik bisa, cuman butuhnya banyak banget. Oh, lebih hemat kecoa. Iya. Oh, berarti ini sehari makan sekarang? Makan 2 kali. Oke, cukup hemat. Makan Iya 2 kan? kali, ganti air 2 kali. Sehari? Ya. Kenapa lu ganti air sampai segitu banyak? Gue bingung nih ya, sama anak-anak arwana kenapa ganti air itu bisa setiap hari sekali? Habis ganti air, ikan itu cenderung lebih cepat keluar kotoran. Oke. Ya, pup gitu ya. Begitu dia udah pup, perutnya agak kosong. Oke. Sedikit. Bisa makan lagi. Oh, jadi lu kuras dulu biar bersih airnya. Oke. Gitu. Kenapa lu nggak kayak anak-anak kayak di koi itu buat kuat-kuatan filter gitu biar buang airnya nggak terlalu banyak? Kita lebih percaya gitu karena setiap ganti air dia juga lendir akan terproduksi. Oke. Bagus di situnya. Memang kita filter juga cukup kuat. Cuman Kemarin kosong nih. lagi dicabut. Dicabut ini Habis ada. jawab. Oh, lu habis ngapain emang? Habis di metrin dulu kemarin ada sakit dikit. Oh, jadi medianya lu buang. Lu angkat dulu. Angkat dulu. Itu dia. Jadi emang setiap ikan itu punya metode keeping yang berbeda-beda. Kalau anak koi mungkin karena dia tonase airnya besar, kalau dia nguras Wah, mahal. ngurasnya mahal. Jadi anak koi lebih pentingin lebih baik kuat-kuatan filter ya. Iya. Karena buang airnya lama dan banyak. Betul. Kalau arwana karena rata-rata 120-an ya. Rata-rata 120 cm lah, Teng. Kalau satu ikan ya. Jadi nggak terlalu makan. Mereka kan kita kuras juga paling cuma 20%. Oh, dikit. Dikit. Tapi emang airnya emang nggak lu penuhin ya? Memang nggak dipenuhin. Oh, emang segini aja airnya? Oh, emang airnya emang segini aja nih. Oke, sekarang gue balik nih ke meja yang sangat-sangat berantakan ini nih. Ya, mohon maaf. Ini meja yang sangat-sangat berantakan. Semua ada di sini nih kan. Ini bukan barang yang gue bawa ya. Memang ini barang, lihat ini. Ini andalannya anak arwana, botolnya sampai begini, sampai kusut nih. Ini andalannya anak arwana nih, stress guard nih. Cuman tapi kalau stress guard ini mungkin 90% player di arena kontes sudah tahu ya. Dan nggak mesti kontes. Kemarin kita nemuin satu problem ikan ini dan bisa beres pakai ini. Stress guard. Pakai stress guard. Lah, ini Dia karena dia di sini ada ini dia nih. Antiseptik. Dan kemarin sisiknya kayak beruntusan tuh. Masih ada sih sisanya. Mungkin bisa di zoom tuh. Ada yang warnanya belang-belang kan? Oh, di ekor ya? Di sisik sini. Oh, sisik badan. Habis itu makanya kemarin kita metrin blue. Oke. Ya pikir ada jamur lah atau apalah. Tapi ya oke sih, mungkin nggak nyebar lagi, tapi nggak recover. Ya. Nge-recovernya pakai stress guard. Stress guard nih. Dan anak-anak arwana tuh selalu nyarinya yang 4 liter. Ya, lebih murah. Jadi ada kemasan 4 liter ini si Cam ini baru masuk ya, baru masuk di video ini di syuting tanggal berapa sekarang? 16. Tanggal 16 April
Baru. Kontainernya baru bongkar. Jadi ini 3 hari, berarti sekitar tanggal 19 udah kita distribusin ke toko-toko sama reseller. Ya Senin lah. Ya, cuman tapi gue lagi, ini dia nih. Gue lagi mau bahas ini nih. Ini adalah salah satu si Cam Prime yang juga si Fujin ini banyak banget pakai nih si Cam Prime nih. Bahkan terakhir yang itu. Iya, dia curang dia nge-cheat. Nge-cheatnya pakai ini dia, One Prime dia nge-cheat dia pakai ini nih. Nge-cheat banget ini barangnya kemarin sempet langka nih kan. Ini nge-cheat dia pakai ini. Cuma karena ini udah habis dia balik lagi ke sini ya. Ya, mau nggak mau. Ya cuma tapi balik lagi sih ke kalian sih. Tanknya kalau cuma satu kayaknya ini udah cukup ya. Cukup. Ini karena di sini tanknya banyak jadi dia pakainya yang Ya. One Prime. Lu kenapa nih selalu ada pakai si Cam One Prime nih? Si Cam Prime ini. Soalnya ini kan airnya WTP ya, dari Green cluster Lake lah, dari Green Lake. Ya kita nggak tahu lah ada kandungan apanya. Ya. Nah, jadi lebih aman. Ya gua harus pakai. Si Cam Prime. Dan soalnya ini juga kita nggak tampung-tampung, bener cuma nampung toren biasa aja. Lihat itu, lihat kamera ke sana tuh dari keran, itu itu langsung keran. selang tuh, tuh kan, keran langsung ke selang, udah nggak zaman lagi lah, ribet lah ya. Iya, mendingan tuang ini ya cuman tuang satu tutup botol, ya udah beres gitu kan. Ya karena si Cam Prime ini tuh adalah salah satu penghilang kaporit yang paling instan. Jadi kalau kalian tinggalnya itu di perkotaan, yang air tanah itu udah susah. Ya kan, harus pakai air PDAM. Air PDAM itu kan rata-rata ada kaporitnya. Nah, si Cam Prime ini dia bisa menghilangkan kaporitnya itu secara instan. Ya. Jadi dia itu satu tutup botol itu 5 mili bisa untuk 200 liter air. Makanya tadi dia bilang nih, ini kan airnya setengah, jadi cuma pakai satu tutup botol, ini nggak bisa habis nih segini juga nih. Ya. Terus Lama lah. aman nggak Juni? Menurut lo di ikan ada efeknya nggak pakai ini? Aman sih, nggak ada masalah di ikan. Ada efek. Asal mungkin kita juga kira-kira lah dosisnya itu penting. Ya. Jangan ya terlalu udah asal tuang, ya itu juga mungkin nggak baik ya, mungkin. Oke, jadi emang ini. Tapi sebenarnya dia ini bisa sampai overdosis ini itu sampai 7 kali. Jadi bisa sampai, kan tadi 5 mili untuk 200 liter air, berarti dia bisa sampai 5 mili Ya. untuk 200 liter air. Biasanya itu 350 dikali 3 atau dikali 2 itu biasa lu buat ngilangin amonia. Karena ini juga bisa ngilangin amonia, logam berat. Nah, ini kalian bisa pakai namanya si Cam Prime. Oke, apalagi jenis lu pakai Jin? Jelasin dah, gua kagak ngerti dah. Gua pakai ini. Tapi ini sekarang lebih dipakai di arwana yang agak gede itu. Yang mahalan gitu maksud lo? Nah, karena dia lebih bagus kalau buat tanning. Oh, buat tanning. Buat tanning Lu lebih suka bagus. pakai ini? Iya. Oke. Dia punya Asam amino. racikannya lah gitu gua. Ya, dia ada kandungan asam aminonya. Kalau tanning emang pasti warnanya lebih cepet ya. Iya. Lu tumben botol kecil. Bisa botol gede lu. Sebenarnya gede, cuman ini udah kita tuang aja ke sini. Iya, dia biasa botolnya sekali gede yang berapa liter ya? 4 liter. Yang 4 liter. Cuman kalau nuang gitu kan ribet ya. Ribet yang 4 liter. Pindahin botol kecil. Pindahin. Nah, ini Azu Arwana Vitamin. Arwana vitamin. Kita lihat apa lagi lu? Ini juga ada Vitamarin. Nah, kalau yang ini kemarin Vitamarin. Ya, karena ikannya masih kecil, kita nggak terlalu fokus di warna kan. Ya, beli yang lebih ekonomis, gua rasa udah cukup lah. Udah cukup. Ini kan harga cuman nggak nyampe 75.000. Ya sekitar situ juga. Nah, dapetnya setengah liter juga. Nah, habis itu ini lu ada juga. Ada. Temen gue lagi nggak pakai karena Gak ada media. lagi nggak ada media. Ya, jadi ini ada si Cam Stability. Pokoknya kita lihat aja nih Fujin nih. Garlic guard. Mana? Nah, ini waktu gue ngelatih. Ini ada problem dulu. Dia nggak mau kodok. Oh, pindah menu ya? Ganti menu? Iya, gue mau coba latih kodok. Dia nggak mau, kodok hidup nggak mau, kodok beku nggak mau. Ya udah, nih gue latih pakai gini dulu. Ya. Biasanya mau? Biasain, waktu? nggak langsung. Ya. Biasain dia makan makanan yang dia mau, misalnya udang waktu itu. Nah, gue biasain udangnya udah dicampur ini dulu. Oh, rendem dulu? Ya. Oke. Nanti baru switch ke kodok gitu kan. Oke, lu ada apa lagi nih? Nah, ini penting. Ini si Cam Paraguard kebetulan dikasih juga dari Oh, Ivan ya? Ya, dari Ivan. Karena ini apa ya? Gua jaga-jaga. P3K gitu ya. Ya. Ikan kita kenapa-napa kita nggak tahu nih sakit apa, belum jelas. Ya minimal masuk ini dulu. Gitu. Jadi untuk bakteri-bakteri parasit-parasit eksternal lumayan ampuh nih. Oh, gitu. Ah. Nah, ini nih yang udah kelas expert nih.
Nah, ini ikan aplex. Ini udah kelas expert nih, lu tumben banget lu nyetok Kanaplek lu. Karena kemarin jujur ini kan sempat gejala dropsy. Oh, gejala dropsy. Ya udah mulai kebuka beberapa sisik. Oh, habis itu lu kasih Kanaplek berapa hari? Ini di air gua kasih 3 kali dosis. Maksudnya tiap 2 hari kan Ya tuh, tiap bulan repeat. harus repeat. Nah, itu gua kasih ikutin prosedur lah. Tapi gua kasih di pakan juga, gua bantu sama fokus. Mana fokus gua ya? Anjing, isinya. Oh, ini. Ya, Ini fokus. fokus. Nah, ini gua campur di pakan. Mau campur ke pakan. Ini gua nonstop 7 hari. 7 hari. Beres. Beres. Kebetulan masih mau makan ikannya, jadi enak kita campur pakai fokus. Wih, gila. Jadi ini semua Ama. alat perangnya. Wah, ini nge-cheat lagi dia nge-cheat lagi nih, gua tahu nih makin ini banyak anak arwana yang nggak tahu dia. Gua tahu nih, di sini namanya diskus buffer. Ini dia nge-cheat nih karena arwana itu tuh habitatnya itu di rawa. Habitat di rawa, Ya. pH-nya itu di bawah 7. Ya, Pasti di bawah 7. 6 something, 5 something. Ya, dia nge-cheat nih karena diskus buffer itu bisa bisa nurunin pH kalian itu di angka di maksimal di 5,8 sampai 6,8 nih. Ya, tergantung nanti kita dosisnya, kita mainkan di dosis. Kalau pH-nya lu diturunin, efeknya apa kemarin di sini? Dia lebih cepat adaptasi sih. Tapi sekarang sih gue udah nggak terlalu pakai. Ya karena pas kemarin baru datang ya. Ya, ini waktu baru-baru aja. Ah. Dia lebih cepat kok. Makanya waktu penilaian pertama adaptasi dia juga cukup tinggi. Oke. Dia di 2 atau 3 gitu kalau nggak salah Oke. poinnya. Oke, jadi gue mau jelasin dikit ya. Jadi ini kenapa gue bilang nge-cheat, karena gue juga pakai. Jadi kan gue dulu main ikan predator nih. Gue main ikan predator itu rata-rata tuh kayak modelnya Pibas, terus habis tuh model-modelnya RTC lah. RTC juga. RTC sih enggak sih, gue lebih ke siklit-siklitan kayak Pibas, American Siklit, ya kan? Yang ikan-ikan yang sama Cana. Nah, ikan-ikan yang habitatnya itu memang di Blackwater, Ya. sama kayak arwana. Nah, ternyata kalau pH-nya kita turunin di bawah 7, jadi kita ngikutin seperti di alamnya, itu lebih membantu kalian untuk ningkatin warna. Jadi karena ikan yang rasanya nyaman, parameternya oke, ikannya akan shining sendiri, ya kan akan apa ya? Akan glowing sendiri lah. Nah, ini salah satu metode nge-cheatnya nih, pakai ini nih. Ini diskus buffer. Jadi ada diskus buffer, ada goldfish buffer, Ada arwana buffer. arwana buffer. Cuman kayaknya kemarin lagi rendah ini ya. Iya, dan arwana buffer dia fix 6,5. 6,5. Ah. Kalau ini kita bisa adjust lebih turun lagi ya. Ya. Nah, gue tahu nih dia nge-cheat kayak begini nih, karena gue juga dulu sekali nge-cheat-nge-cheatnya pakai gini nih. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang nih yang misalnya ngomong, wah arwana di tempat gua nggak pakai apa-apa bisa bagus, wah Pibas di rumah gua nggak pakai apa-apa bisa bagus. Nah, bisa jadi itu memang parameter air Airnya. kalian Ya. itu udah ngedukung sama arwana, sama Pibas. Ya itu mah gak usah diapain juga. Ya tinggal kasih makan Ya. apa ya? Ya kasih makan aja gitu, dia bisa glowing sendiri gitu kalau parameter airnya cocok gitu loh. Nah, ini dia nih spek-speknya dari Fujin nih yang kemarin ngikutin event. KC. Ini gue baru pakai ya. Jadi Oh, ini baru pakai. Oh, ini vitamin C. vitamin C. Ini ada vitamin C. Tapi lucu, kalau cuma sekedar vitamin C mungkin orang males beli ya. Ya. Vitamin C pakai aja Yang buat manusia. buat manusia pun bisa. Tapi ini bisa ngilangin itu juga, amonia, Oh, dia bisa dengan amonia ya. dan ngilangin kaporit juga. Gitu. Jadi Ini baru coba ya. baru coba. Ini baru coba. beli nih. Baru beli. Ya sama dulu ini. Karena belum nge-cheat, kita pakainya cheat yang Oh iya, ini nge-cheat versi murahnya. Ini nge-cheat versi murahnya, dia ada triple black water dari Azu nih. Ini juga bisa buat turunin pH nih. Ya. Cuman tapi kalau ini dia airnya jadi coklat. ya, Kalau diskus buffer, airnya tetap airnya tetap bening. bening. Ini nge-cheat semua nih. Karena itu dia. Jadi buat teman-teman yang pakai khususnya pakai si Chem Prime kayak gini nih, memang nggak semua orang kayaknya butuh ya. Ya. Kayak misalnya dia tinggalnya masih daerah pegunungan, daerah Airnya. yang jauh dari industri, kayaknya Airnya bagus. airnya bagus. Ah. Cuman karena kita di tengah kota, Ya. jadi kita lebih prefer kita pakai ini karena udah pasti RPDHM Ada kaporit ada kaporitnya, dan kaporit itu adalah salah satu penyebab kematian. kematian. Sama misalnya nih, kalian pasti pernah nih habis nguras air, besokannya ikannya mati. Ya. Nah, ini bisa jadi faktor utamanya karena Ada kaporit, ada logam berat. ada logam berat sama ada amonia. Ya. Nah, itu bisa jadi. Nah, makanya untuk antisipasi kita pakai namanya nih si Chem Prime. Oke, sekarang kita spill ikan lu, Jin. Aha.
Di sini tempat apa Jin? Ternyata Jin? Ini tempat sebenarnya sih buat pembesaran ikan juga ya. Ya. Cuman ikannya udah habis diekspor kemarin. Oh. Nah, Gitu. Jadi ini semua emang ikan-ikan pembesaran. ada ikan-ikan pembesaran beberapa tank harusnya itu kemarin. Ini Oh. bawa, cuman udah berangkat. Nah ini kita juga lagi coba progres. Ini Oh, ini lagi progres. Buat apa? Nusatik? Nggak mungkin nggak kekejar lah nusatik. Nggak mungkin kejar ya? Nggak mungkin kekejar. Ya sama coba buat inilah, buat keeping contest. Coba dengan tank semua dari Vivaria. Ya lu pakai optik clear lu. Padahal ikannya mahal yang ini nih. Iya kan? Kita pakai optik clear nih. Iya. Oke, kalau lu kenapa kemarin? Berarti ini Yundi ya kan ya? Yundi. Yundi. Terus ini dayungnya memang dapat panjang atau dayung itu sebenarnya bisa dipanjangin sih Jin? Dayung dipanjanginnya dengan pakan. Oh, oke. Misalnya dengan gabus tadi. Terus ya mungkin dengan ya treatment di airnya juga, ikannya nyaman, segala gizi masuk, albuminnya ada, ya mungkin dia bisa panjang. Sekarang trennya lagi begini. Enggak juga, ada macam-macam tren dayung lah. Oh. Cuman itu kan balik ke selera pemilik aja. Oke. Tapi yang pasti kan kita nggak boleh utak-atik ikan ini, maksudnya dayungnya nanti kita turunin itu nggak boleh. Oh, natural aja. Natural, harus natural. Pokoknya ikan ini tidak boleh dioperasi istilahnya. Bakal didis lah istilahnya. Terus ini gila ekornya juga rapat banget nih. Ini ekor ini ada penilaian Jin ya? Ekor ada nanti, pasti ada penilaian. Dia yang bagus itu harus kayak gimana Jin? Ekor Sebenarnya yang bagus. Ini mumpung gue jelasin dulu Jin, tunggu sorry. Mumpung ikannya kecil, pasti ikan kecil ini harganya pasti jauh lebih ekonomis daripada ikan gede. Ya. Ya kan? Nah sekarang tolong jelaskan cara memilih ikan arwana versi kecil. Versi kecil yang pasti pertama mulus dulu. Mulusnya apa aja nih? Ya mulus, jadi dia nggak ada cacat ya. Body semua dia mulus. Ya sungut ada, lengkap lah semua. Ya. Nah itu yang pertama. Nggak ada minus di ikan itu. Oke. Kalau gua lebih suka ngelihat dari depan, dari kepala. Oke. Kepala dia tuh harus ada ayunan sedikit. Tapi di bibir atasnya tuh rada tebel naik. Oh gini. Set. Kayak sepatu Aladin. Oke. Wah, lebih ketinggian geblek ini. Ya, tapi itu terlalu tinggi. Ya, terus badan juga ya proporsional lah. Dia melebar sampai belakang. Oke. Kalau bisa. Nah, tapi itu dengan progres tuh bisa dibantu. Oh, bisa dibantu, bisa dibentuk ya? Ya, dengan treatment progres, nah itu bisa dibentuk. Oke. Ya, dayung minimal sentuh ini tengah dasi. Kalau kita orang di arwana bilangnya dasi. Sirip yang di tengah lah ya? Ya, sirip tengah. Itu harus kena? Minimal. Minimal kena? Ya. Panjang lebih bagus? Ya lebih bagus. Oke, ini lebih panjang nih, berarti bagus. Oke. Terus dia punya tulang juga, jangan yang lemes. Ada yang panjang, tapi nggak gagah. Pas dia turun, dia lemes lah. Goyang-goyang Ya, berenang ya. Oh, dia itu. kan kaku nih berenangnya nih. Nah, itu ya sisanya ekor sebisa mungkin besar. Yang mana yang tengah? Ya, yang tengah. Dan sebisa mungkin dia makin nempel. Kayak cupang. Apa halpun itu ya? Nge-close. Iya, nge-close ya Tapi gitulah. nggak boleh numpuk. Boleh. Oh, di arwana boleh numpuk. Oh, tapi bukan numpuk maksudnya jadi satu kesatuan ya? Nggak, numpuknya kan gini, ini ke close. Kalau gini? Boleh. Oh, boleh? Boleh. Nggak ada masalah. Oh, gini boleh guys. Kalau di cupang gini nggak boleh nih. Oh, itu cuma nggak boleh ya? Nggak boleh, harus gini. Ya, pokoknya kurang lebih gitu sih. Oke, terus habis itu metode perawatannya kalau dari kecil gini kita masih fokusnya ke grow. Grow aja. Grow sama struktur badan. Iya. Warna nomor sekian. Warna kesian dia, di-push nggak akan. Jadi gini, ada orang yang nge-push. Itu sih terserah ya, pandangan masing-masing. Cuman maksudnya kita nge-push nih 1 tahun, warnanya ada upgrade. Oke. Tapi nggak banyak. Oke. Mendingan gua tunggu dia ukuran 45 cm, gua push setahun juga jauh lebih bagus warnanya. Oh, oke. Jadi gua nggak buang-buang listrik buat lampu. Jadi itu dia, kalau kecil ini ya kalau kalian belinya warnanya kayak gini ya nggak ada masalah karena memang fasenya belum diwarnain ya. Fase diwarnain size berapa biasanya? Fase diwarnain tuh mulai size 42, 45. Bahkan di kontes pun begitu, ini percuma, ini ada warna malah Pertanyakan nih. malah dipertanyakan. Tapi emang kalau di kontes kemarin gue juga sempat lihat yang di Jogja, itu memang kalau segini tuh nggak ada nilai warnanya tuh nggak ada. Ya nol. Nilai warnanya tuh nggak ada. Oke deh, jadi abis ini masih ada berapa hari lagi? Ya, kurang lebih 30 hari. 30 hari lagi, dan ini kemarin dapat juara 3 di sesi penjurian pertama ya?
Apa kedua? Pertama, kedua, yang kedua, ketiga. Ini berarti kemarin yang juara 3 penjurian Kedua. kedua. Nah, Oh, penjurian kedua dia dapat juara 3, nanti berapa hari lagi? 30 hari lagi? nggak tahu, kayaknya bentar lagi, tapi belum diumumin sih. Oh, Ah. nanti ada penjurian lagi? Ada penjurian lagi, tapi nggak tahu apa. Oke, jadi penjuriannya itu nanti rahasia kalau katanya panitia. Jadi nanti Iya. biar pesertanya yang penting bikin ikan well prepare dulu ya. Ya. Oke deh, jadi ini aja gua ngobrol-ngobrol bareng sama Fujin. Ya. Lu jualan atau enggak? Ikannya nggak. Ikannya nggak jualan, barang-barang nggak jualan. Jadi kalau kalian mau konsultasi seputar arwana, itu kalian bisa langsung kontak kayak ke Fujin, karena dia jauh lebih spesialis di arwana di bang gua. Ya kan, gua sama Niko mah di arwana mah nggak ada tai-tainya sama dia nih. Jadi kalian langsung aja konsultasi ke Fujin, dan barang-barangnya juga nanti Fujin bisa rekomendasiin kan? Bisa. Barangnya apa gitu, karena Fujin itu juga sedia kok barang-barang ini. Oke deh Jin, thank you Jin ya. Thank you, Waktunya ya. Oke deh guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.